Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Dr. Andus Haji Junedi Pohan akan membicarakan tentang perkembangan kota yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di dalamnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kota di Indonesia. Saat ini, lahan dan transportasi adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tata guna lahan dan sistem informasi transportasi menjadi sistem keuangan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Komponen kedua, variabel tersebut terus berkembang karena perubahan teknologi, kebijakan politik, ekonomi, dan demografi hingga budaya. Hasilnya adalah interaksi tata guna lahan dengan jaringan transportasi selalu dikontrol oleh kebijakan daerah, pemilik properti, dan masyarakat. Inilah yang menghasilkan evolusi sebuah kota. Adapun faktor perkembangan kota di Indonesia: 1. Tata guna lahan. Komponen ini adalah yang paling stabil pada sebuah dinamika kota. Dampak utama daripada perubahan tata guna lahan adalah fungsinya sebagai penggerak dan penarik mobilitas penduduk. Perubahan tata guna lahan akan memicu lonjakan harga sewa, jual tanah, dan menjadi salah satu strategi investasi jangka panjang. 2. Jaringan transportasi. Kehadiran sarana dan prasarana transportasi yang handal sangat penting bagi dinamika sebuah kota. Di berbagai tempat banyak dijumpai terminal, stasiun yang dibangun sejak berabad lalu dan masih eksis hingga saat ini. Kontribusi transportasi adalah penyedia aksesibilitas penduduk. 3. Mobilitas. Perubahan visi kota akan memicu gerakan-gerakan penduduk baik secara horizontal ataupun vertikal. Kehadiran transportasi massal membuat penduduk dapat mudah melaju dari satu lokasi ke lokasi lain. Mobilitas juga akan membawa hal-hal baru, ide baru, modal baru, dan variabel lainnya. 4. Bekerja. Kota dibangun untuk kegiatan bisnis, pendidikan, jasa, hingga pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada pesatnya permintaan tenaga kerja di kota. Komuter adalah suatu fenomena yang umum dijumpai di kota besar seperti Jabodetabek. 5. Pemukiman. Pemukiman adalah sumber pekerja dan berfungsi sebagai penggerak. Perbedaan tingkat pendapatan juga biasanya akan mempengaruhi terhadap unit lokasi perumahan setiap penduduk, sehingga akan ada stratifikasi perumahan. Kaum elit akan beli rumah di kluster perumahan elit. Kaum menengah
pemukiman biasa kaum bawah akan bermukim di kontrakan atau rumah susun. Klasifikasi kota dilihat dari jumlah penduduknya. Kota memiliki 5 klasifikasi yang terbagi dalam: 1. Kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kota sedang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. 3. Kota besar memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai dengan 1 juta. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. 5. Kota megapolitan memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Ciri-ciri kota. Kota memiliki ciri-ciri terbagi dalam 2 kelompok, yaitu fisiknya. Lihat dari fisiknya, kota dikelompokkan menjadi beberapa, yakni: 1. Memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open place atau paru-paru kota. 2. Memiliki gedung pemerintahan. 3. Memiliki gedung perkantoran dan hiburan. 4. Memiliki sarana olahraga. 5. Memiliki alun-alun. 6. Memiliki lahan parkir. 7. Memiliki komplek hunian untuk masyarakat ekonomi lemah, sedang, dan elit. 2. Masyarakat kota memiliki ciri-ciri kota. Lihat dari masyarakatnya, yaitu: 1. Hubungan sosial yang bersifat geselkap atau kepentingan. 2. Memiliki sekresi keuangan. 3. Norma keagamaan tidak terlalu ketat. 4. Penduduk memiliki sikap individualisme serta egois. 5. Masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan masyarakat desa. Urban planning. Urban planning adalah suatu proses perencanaan dalam pembukaan, penataan, dan pembangunan suatu kota. Urban planning merupakan kegiatan mengalokasikan penggunaan tanah dan pendirian bangunan serta jaringan jalan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kenyamanan, keindahan, dan biaya. Konsep urban mewakili gaya hidup dengan aktivitas tinggi serta cepat, penuh kompetisi. Aplikasi konsep modern urban pada interior perusahaan pengembang properti meliputi berbagai aspek, mulai dari dinding, lantai, platform, dan estetis. Saya menyampaikan pada kajian geografi pada hari ini bahwa wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah di masa yang akan datang 10 tahun ke depan akan terbentuk, akan terwujud 4 minimal wilayah perkotaan yang berpotensi untuk berkembang. Wilayahnya sebagai kota di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah: 1. Kota Pandan. 2. Kota Barus. 3. Kota Poriaha. 4. Kota Pinang Sur. Dasar kajian kita bahwa
empat kota di masa akan datang akan terwujud di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah karena memiliki potensi kelautan dan potensi sumber daya alam. Dua, daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terbuka berbagai akses melalui akses darat, akses laut maupun udara. Tiga, daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah yang memiliki destinasi wisata. Empat, bahwa daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dimungkinkan pembangunan dengan kondisi berada di wilayah pantai. Daerah-daerah kota di dunia maupun di Indonesia pada umumnya bisa berkembang dengan baik selalu berada di daerah pantai. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan daerah yang memanjang konvergen terhadap wilayah itu pantai. Garis pantai dengan garis pegunungan terbentuk yaitu konkordan atau sejajar dengan garis pantai pegunungannya, dan kota-kota di Indonesia memang berkembang lebih cepat dan lebih baik di daerah yaitu laut atau di daerah pesisir pantai. Demikianlah pandangan saya bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah bisa mewujudkan 4 calon wilayah kota. Demikian atas segala perhatiannya, kita doakan para pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan seluruh komponen yang siap mendukung. Saya yakin Kabupaten Tapanuli Tengah akan memiliki 4 wilayah perkotaan yang akan terwujud di Tapanuli Tengah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.